Panji akan menjadi menara kembar yang akan menghadapi ancaman. Susulan pemain dari Indonesia ada saat ini dari Angel Toledan. Ya, sementara Nova Arianto atau yang biasa dipanggil Fafa, pemirsa. Ini baik yang berada di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta juga. Mereka berasal dari atau juga jadi asal Asiana ya. Dan ini dia pemirsa, kick off pertandingan di babak bagian pertama sudah dilakukan. Ini bahaya. Sayang sekali. 17, 18, nama-namanya anak-anak zaman. Matthew Baker, ini dia tergabung di Melbourne City ya. Matthew Baker, Satu-satunya pemain. Sarvin Kumar. Ya, lebar ke dalam, kali ini dilakukan oleh Matt. Jadi target dari trupas-trupas yang diberikan oleh lini pertahanan Indonesia. Matthew, jika bola kembali ke belakang kepada Main di lapangan yang berbeda dan beberapa pemain mungkin Tenang ya, karena tadi kita lihat ada kehilangan bola di sana dan kemudian ada serangan balik. Wali Mirza menguasai, pindahkan kepada Matthew. Matthew mencoba bersandar dalam kotak penalti. Datang ya, tentunya oleh Matthew Baker. dari Matthew Baker karena ini kalau bisa terarah kayaknya ya, sehingga akhirnya bola berbelok dan tidak mengarah ke gawang. Tapi keputusannya menurut saya cukup tepat. Dan ini Mirza sayang sekali di blok dan Itu dia yang melepaskan tendangan yang di kaki kiri. dan tadi kita Nya sama, bisa bek kanan maupun bek kiri. Jadi ini disebut sebagai next arah. ya, jadi dia akan menjadi El Buccino. Tadi menerima bola ada Matthew. yang menarik adalah bagaimana sistem of play dari para pemain Indonesia ya, yang di tim nasional kita tampil. Bertahan harus lebih banyak dari pemain yang menyerang. Matthew saat ini menguasai bola berduel untuk melewati Rehan. Tahu ya, tapi kan banyak juga orang yang belum tahu apa sebenarnya perbedaan 4-3-3 atau 4-4-2 atau dengan 3-4-3. Didapatkan dan itu dia. Masih kembali Matthew yang menguasai bola. Saat ini bersiap-siap. Nathan. Luar biasa memang. 2 menit sudah berjalan pertandingan. Matt dan shooting dari luar kotak penalti. Dia Mirza. Dan berikan saja balik ke belakang. Matthew Baker kali ini bergerak ke sektor ini. Baik sekali lemparan dari Gol 1-0 atas Singapura di ASEAN. Kali ini Sarvin coba melakukan Arah yang berbeda lagi. Ini dia Matthew Baker. Sitorus ada situ. Antara pelatih Nova Arianto ini pernah satu tua. Betul. Nah, itu yang membuat penjaga gawang terling mengetahui kondisi permainan sesungguhnya. Boleh dikuasai oleh Matthew. Matthew lagi delay saja. Mirza terjatuh. Di kanan maupun di kiri. Baker juga. Dalam laga perdana ini dimainkan di grup A bagi Indonesia. Matthew. Balikan lagi bola ke belakang tadi pemirsa. Matthew Baker. Masih berarti Rendra. Masih Ya, masih sama. Fabio 4 ya. kanan. Azril datang kembali bantuan pemirsa. Diberikan kepada Daniel Alberto. Matthew kembali pemirsa. Alberto dan juga Nazril. Iya, saya memang melihat Albert. Masih Matthew membawa bola. Masih Matthew. Nikhil Ian. Jarang disebut ya dari tadi ya. Matthew Baker. Nah, hal seperti ini yang belum pernah dialami oleh para pemain di U19 ini. Oke, di stadion ada Ultras ya. Iya. Ultras Garuda. Ini dia Matthew saat ini membawa bola sendirian. Alberto kosong. Evandra. Balik kepada Matthew. Matthew lagi. 1-2. Antara Daniel dan Matthew. Agak tersangkut tadi. Matthew melihat Mirza dalam penalti. Mirza. Ini pendukung dari Indonesia. Matthew Memasukkan Baker lebih ke dalam. kalau Singapura kita nggak boleh. Evandra. Punya momentum dia untuk mencetak gol. Ya, dia berperan dalam terjadinya penalti tadi melalui trupas. Daniel, Matthew lagi, masih Matthew. Baik sekali bagaimana Matthew Baker. Masih Matthew kuasai bola, masih. Ini kalau pertandingan U16 seperti ini cukup dewasa penampilan dari para pemain Indonesia U16. Mereka tidak paksa ya, mereka tangan balik dari Sarvin. Baker kembali menunjukkan kelasnya Matthew Baker. Jos! Striker Mirza dan Mirza saya ditarik keluar. Alberto Syadan. Ini dia pemirsa. Offside. Dan kalau toh dia melakukan itu kan mungkin harusnya lebih dahulu sih. Iya. Serta ada Pak Indra Safri. Indonesia. Dan hasil yang positif dari kali ini sebetulnya melanjutkan. Matthew Baker. Masih Matthew. Baker.
Matthew, enak sekali. Kembali Matthew, butuh Panji. Masih Matthew. Matthew melihat bagaimana Tristan meminta bola. Oh, Apa tadi Tristan? Karena kita jangan sampai orang berpikir bahwa Tristan Bagger. Kali ini ada butuh Panji, masih Matthew lagi. Matthew, masih Matthew. Matthew. Oh, peluang pemirsa terupas. Matthew. sehingga bolanya jadi lebih tidak terkontrol tadi. Tapi yang saya suka Matthew itu kepercayaan dirinya. Bermain di pos. Ada Welber di kanan, nanti ada Matthew juga di kiri, dan Welber juga bisa main di gelandang bertahan. Inilah yang harusnya dinyanyikan. Dan mereka yang menonton melalui layar kaca. Dan mudah-mudahan ritual seperti ini sekarang dipahami. Hal kecil yang tadi memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan saya yakin dengan kedua dan ketiga akan lebih baik dan kita bisa melaju ke. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Banyak yang gak tahu calon bintang baru Timnas Indonesia bikin mata wanita gak berkedip. Mats Sitorus Baker kesurupan Sandy Walsh. Malah cocok jadi adik Sandy Walsh. Gaya mainnya dan nomor punggung serta posisinya sama persis. Ini ulasannya. Mats Sitorus Baker yang baru-baru ini memperkuat barisan pertahanan Timnas Indonesia U16 tampil gemilang sepanjang pertandingan. Keberadaannya di lini belakang terbukti vital dalam menahan serangan tajam dari Singapura serta membangun serangan balik yang cepat dan efektif. Kedewasaan serta kualitasnya dalam memimpin garis pertahanan membuatnya menjadi salah satu pilar yang kuat dalam strategi permainan Timnas Indonesia U16. Pertandingan ini sendiri berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Mats Sitorus Baker dan rekan-rekannya di belakang berhasil mengatasi tekanan yang diberikan oleh Singapura, sementara mereka juga memberikan ancaman signifikan melalui serangan balik yang terorganisir dengan baik. Kehadiran Baker tidak hanya memberikan kestabilan di belakang, tetapi juga membangkitkan semangat tim untuk terus menekan lawan. Salah satu momen puncak dari pertandingan ini adalah ketika Timnas Indonesia U16 berhasil mencetak 3 gol kemenangan, menambahkan poin penting dalam perjalanan mereka menuju fase selanjutnya di Piala AFF U16 2024. Kemenangan ini tidak hanya penting untuk mengamankan posisi di grup, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri yang diperlukan dalam turnamen internasional. Kepedulian dan dedikasi Mats Sitorus Baker terhadap timnya sangat terlihat dalam cara dia bermain. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan permainan dan mengambil inisiatif dalam situasi-situasi sulit menandai keunggulannya sebagai bek yang tangguh. Dalam sebuah kompetisi yang diwarnai dengan talenta muda yang berbakat, Baker telah menetapkan standar yang tinggi dengan penampilannya yang konsisten. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U16 telah memberikan pesan kuat kepada lawan-lawannya dalam Piala AFF U16 2024. Mereka tidak hanya merupakan peserta yang layak, tetapi juga kandidat serius untuk meraih prestasi besar di tingkat regional ini. Kontribusi Mats Sitorus Baker dalam perjalanan mereka akan menjadi kunci utama untuk mencapai ambisi tersebut. Buka keunggulan dari lemparan jarak jauh, Nova Arianto ingin ciptakan Pratama Arhan kedua. Siapakah sosok tersebut? Lemparan ke dalam jarak jauh ala Pratama Arhan jadi salah satu momen terbaik laga perdana Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Kemampuan Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam tidak perlu diragukan lagi. Dalam beberapa momen Arho, sapaan akrabnya menjadi penolong Timnas Indonesia. Aksi lemparan ke dalam Arhan Nanjau acap kali berbuah gol untuk tim Garuda. Bakat yang sangat berguna untuk Timnas Indonesia itu rupanya tidak terhenti di sosok Pratama Arhan.
Setelah sosok Robbie Darwish pada level timnas U20 Indonesia, kali ini ada pemain bernama Fabio Izka Irawan di level timnas U16 Indonesia. Fabio Izka Irawan merupakan pemain andalan tim Persija Jakarta U16. Fabio kebetulan juga memiliki posisi yang sama dengan Pratama Arhan, yaitu bek sayap. Nova Arianto bercerita asal-usul dirinya mencium bakat Fabio Izka Irawan sebelum masuk ke skuad timnas U16 Indonesia. Dirinya melihatnya pertama kali saat tampil di ajang Elite Pro Academy. Kebetulan Fabio secara lemparan ke dalam sangat jauh, lanjutnya. Kemampuan tersebut yang coba dimaksimalkan Nova Arianto jadi senjata mematikan timnas U-Strip 16 Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia senior di bawah kepelatihan Shin Tae-yong tersebut bersyukur bisa membuka keunggulan atas Singapura berkat senjata tersebut. Dan itu yang coba kami persiapkan apa yang dimiliki Fabio, ujar Nova Arianto. Termasuk saat latihan H-Strip 1 ya, kita maksimalkan supaya lemparan Fabio bisa berbuah gol. Mengejutkan timnas Indonesia putaran 3 fix pindah ke Stadion GBT, Erick Thohir dorong agar kualitas SUGBK dekati venue Euro 2024 seperti ini, ucapnya. Timnas Indonesia akan sementara bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur. Untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 5 dan 10 September 2024. Perpindahan ini dilakukan karena Jakarta akan menerima tamu penting dunia pada periode tersebut. Salah satunya adalah Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, yang akan berkunjung ke Jakarta dari 3-6 September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, untuk sepak bola kita akan bermain di Surabaya. Pada bulan September ini ada tamu negara dan tokoh dunia yang harus kita hormati. Kehadiran Paus adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi karena merupakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Erick Thohir juga menambahkan bahwa pada bulan Oktober dan November, pertandingan akan kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Erick Thohir berharap kualitas SUGBK akan meningkat dan setara dengan stadion-stadion di Euro 2024 Jerman. Saat ini Euro 2024 sedang berlangsung dan telah memasuki matchday kedua. Erick menekankan pentingnya kualitas rumput SUGBK yang harus dijaga. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengeluhkan kondisi rumput yang tidak rata setelah laga kontra Filipina dan mengusulkan agar SUGBK tidak digunakan untuk konser. Menurut Erick Thohir, permintaan Shin Tae-yong perlu dipertimbangkan oleh pengurus SUGBK. STY Shin Tae-yong, saya rasa sedang menyampaikan bahwa kegiatan non-sepak bola harus diatur penggunaannya dan waktunya agar kualitas rumput tetap terjaga, tutupnya.